Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-khusyu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian makna bacaan salat dan kita masih membahas makna doa iftitah. Bacaan doa iftitah yang kita bahas adalah riwayat Ali bin Abi Thalib yang diawali dengan lafaz wajjahtu wajhiya dan seterusnya, dan itu adalah lafaz yang panjang. Dan insya Allah pada malam hari ini lafaz yang kita kaji adalah lafaz yang segmen diawali dengan lafaz yang berbunyi labbaika wa sa'daik. Ya. Sebelum kita bahas, mari kita baca bersama-sama. Labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini segmen yang terakhir. Jadi bacaannya adalah labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu sudah sampai lafaz ini, maka barulah kemudian disunnahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kemudian membaca doa, baru kemudian membaca surah Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi ini adalah lafaz yang merupakan segmen terakhir dari bacaan panjang doa iftitah riwayat Ali. Sekarang kita bahas apa makna labbaika wa sa'daik. Lafaz labbaik dalam bahasa Arab itu dipakai untuk konteks menjawab panggilan. Ya, labbaik itu dipakai untuk konteks menjawab panggilan. Di bahasa Jawa yang paling dekat, nggak sama persis, nggak saya katakan sama persis ya, tapi terjemah paling dekat itu dalam bahasa Jawa adalah dalem ya. Jadi kalau dipanggil misalnya Adi dalem, nah itu labbaik bahasa Arabnya itu. Labbaik itu terjemahan yang dekat. Makanya orang yang haji dan umroh itu bacaan talbiyahnya berbunyi labbaik. Itu seakan-akan dalem ya Rabbi, dalem ya Allah, saya datang ke sini memenuhi panggilan. Nah, kira-kira begitu. Ya, makanya kan orang kalau haji atau umrah itu disunahkan sepanjang jalan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sepanjang jalan. Dimulai dari miqat sampai ke kota Mekah. Karena suasananya memang memenuhi panggilan dari Allah. Nah, makanya karena intinya haji dan umroh itu memenuhi panggilan Allah, seharusnya saat talbiyah ini yang mendapatkan perhatian serius itu, yakni pada saat perjalanan dari miqat menuju Mekah ini mestinya benar-benar ditata suasananya, ditata hatinya, ditata perasaannya bahwa saya ini sedang memenuhi panggilan Allah dan saya datang untuk memenuhi panggilan Allah, begitu. Kalau yang semacam ini tidak dipahami dengan baik, kadang-kadang yang kayak gini itu luput, sehingga banyak orang itu ketika dari miqat menuju Mekah itu malah dihabiskan untuk tidur waktunya.
dihabiskan untuk tidur kebanyakan. Padahal sebenarnya mestinya itu bagian dari ibadah yang utama itu. Karena kalau menurut fikih, orang yang berumrah itu begitu sudah masuk ke Mekah kemudian dia mulai tawaf, sebenarnya dia sudah mulai tahallul itu. Sudah mulai menyelesaikan umrahnya. Jadi tahallul itu kan ada tahallul awal, tahallul tsani begitu. Ada tahallul kecil, tahallul besar gitu. Kalau orang umrah ketika dia itu memotong rambut, itu finishingnya, tahallul besarnya. Tapi semenjak tawaf itu sebenarnya sudah tahallul itu. Nah kalau menurut ulama, saat tawaf itu sudah dihitung tahallul, berarti kan mestinya perhatian serius ibadahnya itu sejak dari miqat. Kalau orang datang ke Madinah dulu berarti dari Bir Ali-nya itu loh. Dari Bir Ali itu ketika sudah mulai bilang labbaik Allahumma umratan misalnya, sudah mulai niat begitu ya. Itu sepanjang jalan mestinya ditata betul niatnya, saya ini sedang memenuhi panggilan Allah, saya ini sedang memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, sepanjang jalan begitu. Karena juga nggak terlalu lama ya waktunya, mungkin kalau naik bis itu 5-6 jam lah kira-kira sudah sampai ke Mekah. Kalau zaman Nabi itu sampai berhari-hari itu, seminggu lebih itu zaman Nabi dulu. Perjuangannya dari mana namanya miqat menuju ke Mekah itu karena naik unta. Bisa kita bayangkan dari Madinah ke Mekah naik unta berhari-hari kayak gitu. Itu terasa betul ibadah umrohnya itu. Sekarang naik kereta api atau naik bis, wah sudah tidur 6 jam, bangun tiba-tiba sampai ke Mekah, biasanya begitu ya. Nah, ini ini idealnya mestinya semenjak miqatnya itu sudah ditata betul hatinya bahwa ini sedang memenuhi panggilan Allah. Jadi sayang kalau digunakan untuk tidur itu sayang. Jadi kurang terasa itu nanti umrohnya itu. Walaupun sah secara fikih tetap disebut sah karena talbiyah itu hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun. Yang rukun yang memang ihramnya, kemudian tawafnya, lalu sa'inya, kemudian mencukur rambutnya. Gitu ya. Oke. Jadi menjawab panggilan. Nah, untuk sholat, ini kan konteks dibaca sholat ya. Pas sholat itu kita ketika membaca doa iftitah itu bacaan kita diantaranya lafadz labbaik. Ini menjawab panggilan Allah yang mana? Jawabannya adalah ini kita menjawab panggilan Allah, yakni yang diungkapkan dalam azan. Gitu ya. Jadi azan itu kan Allah manggil kita, hayya 'alas shalah, ayo sholat, gitu ya. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, kan begitu. Nah, itu kita jawabnya di sini labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Gitu ya. Labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya sambut panggilanmu ya Allah dan akan terus-menerus menyambut panggilanmu. Nah, kira-kira maknanya begitu ketika disebut labbaik. Nah, kata labbaik ini kalau diteliti lagi dari sisi bahasa, maka sesungguhnya kata labbaik itu berasal dari kata labba. Apa makna labba? Labba itu maknanya adalah aqama, menetap di sebuah tempat dan tidak meninggalkannya. Lalu kemudian dalam bahasa Arab ini memakai sighot tasniyah istilahnya. Jadi sighot redaksi yang menunjukkan dua, dan tasniyah dalam bahasa Arab itu diantara maknanya adalah untuk takrir atau pengulangan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya di surat Al-Mulk. Di surat Al-Mulk itu Allah berfirman, "Tsummarji'il karrataini, tsummarji'il basara karrataini." Kemudian ulangilah pandanganmu karrataini, ya. Karrataini itu berasal dari kata karrah yang bermakna kali, ya. Karrataini makna bahasanya adalah dua kali. Tapi yang dimaksud di sini bukan dua kali. Yang dimaksud adalah karrotan ba'da karrotin. Ya, jadi berulang-ulang maksudnya. Karrotan ba'da karrotin. Jadi labbaik itu bermakna seakan-akan alabba ilbaban ba'da ilbabin. Jadi terus menerus begitu. Terus menerus berusaha menjawab panggilan Allah. Nah, jadi kata labbaik ini memberikan kesan kepada kita sebuah tekad bahwa kita ketika memenuhi panggilan Allah itu sifatnya terus menerus. Selesai ini siap memenuhi panggilan Allah yang lain.
Selesai ini siap untuk memenuhi panggilan Allah yang lain. Nah, jadi itu makna dari kata labbaik. Faktanya kita sholat kan begitu ya. Maghrib ini kita memenuhi panggilan Allah. Setelah itu apakah selesai? Enggak, nanti ada lagi Isya gitu ya. Setelah Isya apakah selesai? Enggak, siap besok lagi untuk memenuhi panggilan Allah di waktu subuh. Setelah subuh nanti nunggu zuhur, setelah zuhur nunggu asar, terus begitu sampai seumur hidup. Makanya nyebutnya adalah labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Memenuhi panggilan yang ini setelah memenuhi panggilanmu, dan nanti saya akan terus memenuhi panggilan. Gitu ya. Jadi kata-kata ini seakan-akan mengajarkan kita sebuah tekad untuk selalu mendawamkan ketaatan kepada Allah. Selalu tidak pernah kehabisan energi untuk selalu menaati Allah. Jadi seakan-akan ngecas baterai ketaatan kita ya. Dengan kata-kata labbaik ini kita seperti menguatkan kembali tekad dan energi kita untuk selalu menaati dan memenuhi panggilan Allah. Ya. Adapun lafadz sa'daik, lanjutannya labbaik wa sa'daik. Nah, sa'dun di sini itu maknanya muwafaqah. Ya. Muwafaqah yang dimaksud adalah menyesuaikan diri. Jadi sa'dun itu maknanya banyak dalam bahasa Arab. Bisa bermakna kebahagiaan, bisa bermakna menolong, termasuk diantaranya bermakna muwafaqah. Yang di sini yang dimaksud adalah makna muwafaqah. Maksudnya bagaimana? Penjelasan para ulama, kata sa'daik itu maknanya adalah aku siap menyesuaikan diri terus-menerus untuk menaatimu. Nah, itu maknanya begitu. Jadi wasa'daik itu semacam tekad kepada Allah, saya siap ya Allah untuk menyesuaikan diri untuk selalu menaatimu. Nah, ini ikrar yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu umumnya kan justru menyesuaikan hidupnya itu untuk kepentingan dunianya kebanyakan. Kebanyakan manusia menyesuaikan diri untuk kepentingan dunia. Seorang istri misalnya meninggalkan pekerjaannya karena mengikuti suami misalnya. Itu kan contoh menyesuaikan untuk kepentingan rumah tangganya. Seseorang pindah rumah karena mendekati tempat kerja misalnya. Nah, itu juga contoh menyesuaikan diri dengan urusan dunianya. Nah, di sini yang diajarkan adalah malah kita ini berusaha untuk menyesuaikan kehidupan kita ini supaya bisa menaati Allah. Jadi porosnya adalah bagaimana saya bisa menaati Allah, ya, maka itu yang akan menjadi dasar dari seluruh keputusan-keputusan saya. Nah, ini contoh yang paling bagus terkait menyesuaikan diri supaya bisa menaati Allah itu adalah kalau di zaman sahabat adalah kejadian hijrah. Hijrah itu kan contoh sahabat yang berusaha menyesuaikan hidupnya supaya bisa menaati Allah. Kenapa? Karena kalau selama masih hidup di Mekah, susah mau menaati Allah dengan total itu. Karena mereka selalu diganggu. Ibadah tidak tenang, ibadah diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan, nggak bisa merdeka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian akhirnya ada syariat hijrah. Nah, ketika hijrah ini kan berarti nggak ada lagi namanya pertimbangan-pertimbangan duniawi. Hijrah itu maknanya berarti kan ninggal rumah. Ya. Hijrah itu maknanya berarti ninggal rumah. Juga ninggal tanah, ninggal properti, ninggal toko mungkin, ninggal jaringan bisnis mungkin, ninggal banyak hal yang mungkin sudah dibangun puluhan tahun ketika di Mekah, tapi itu semua ditinggal demi untuk menaati Allah. Itu kan pengorbanan luar biasa itu. Tidak semua orang sanggup mencapai pengorbanan seperti itu. Nah, karena itulah maka penghargaan terhadap sahabat yang hijrah itu luar biasa besar. Sahabat-sahabat yang hijrah itu kan dijamin masuk surga beliau. Karena sudah terbukti itu imannya itu, bahwa ternyata seluruh dunianya itu berhasil ditinggalkan demi untuk menaati Allah dan Rasulnya. Jadi datang ke Mekah itu, datang ke Madinah itu bukan sebagai orang yang kaya, tapi datang sebagai orang miskin, tidak membawa harta, nggak membawa lemari, gitu ya, tidak membawa kendaraan yang banyak, enggak, tapi datang hanya membawa tubuh dan pakaian seadanya, ya, lalu membangun kehidupan baru di Madinah sebagai orang rantau, begitu ya. Itu benar-benar tidak mudah itu. Nah, ini contoh orang yang
hamba-hamba Allah di masa lalu yang mau menyesuaikan dirinya supaya bisa menaati Allah. Jadi keputusan-keputusan hidupnya itu standarnya adalah bagaimana bisa menaati Allah. Itu. Ya. Contoh lain yang luar biasa itu Salman Al-Farisi. Ini kisah yang luar biasa Salman Al-Farisi itu. Itu juga contoh orang-orang yang sanggup mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya demi untuk mengejar kebenaran dan mendapatkan ridho Allah. Di Musnad Ahmad itu diceritakan Salman Al-Farisi itu bukan orang sembarangan. Beliau itu dulu itu adalah anaknya pejabat di Persia itu. Jadi orang tuanya itu kaya, anaknya pejabat, kaya, terhormat begitu. Cuma agamanya Majusi waktu itu. Jadi penyembah api, Zoroastrianisme ya, atau Majusi, penyembah api. Dan Salman Al-Farisi ini ceritanya kalau dalam riwayat tersebut, beliau itu serius dalam agama Majusi sampai beliau itu mencapai level tertinggi di agama Majusi itu. Apa tandanya level tertinggi? Ya ini sudah diserahi untuk menjaga api yang disembah oleh bangsa Majusi. Nah, Majusi itu kan penyembah api itu. Nah, ini bayangkan ini sudah mencapai level penjaga Tuhan ya, kan luar biasa ya. Ini makanya Tuhan dijaga, gitu ya. Makanya bukan itu yang membuat mikir dari Salman Al-Farisi. Jadi mencapai level tertinggi, tapi kemudian kehendak Allah berlaku saat orang tuanya itu ada urusan, terus pesan pada Salman Al-Farisi, aku ada urusan, tolong kamu datang ke kebun atau sawah kira-kira ya, untuk ngecek bagaimana pekerjaan ayah begitu. Nah, begitu memenuhi perintah ayahnya, di jalan kok ketemu gerejanya orang-orang Nasrani yang waktu itu masih kita katakan relatif bersih ngikuti ajaran Nabi Isa. Nah, begitu mendengar bagaimana ibadahnya, bagaimana khutbahnya, takjub itu. Akhirnya nggak jadi ke sawah, mampir ke gereja itu tadi. Seharian itu sampai di sana. Sampai kemudian menyimpulkan, wah, ajaran agama ini lebih bagus daripada agama Majusi, lebih logis ini. Sampai nggak pulang-pulang. Akhirnya dicari sama ayahnya. Begitu ketemu, sore ketika ditanya oleh ayahnya, kemudian cerita, saya tadi ke gereja orang-orang Nasrani, ayah, dan ajarannya sangat bagus sekali. Ayahnya marah, nggak ada yang lebih bagus dari Majusi, gitu ya. Akhirnya kemudian dirantai itu, tangan dan kakinya nggak boleh keluar. Lalu kemudian setelah itu bilang kepada dikunjungi oleh teman-teman Nasraninya itu. Ketika dikunjungi lalu kemudian dipeseni, nanti kalau ada pedagang yang datang dari arah Syam, tolong saya diberitahu. Nah, kenapa? Karena Salman Al-Farisi itu berniat untuk lari dari rumah, gitu ya, dan ingin belajar agama Nasrani dari pusatnya yang waktu itu berada di daerah Syam. Gitu. Nah, setelah diberitahu temannya, oh sudah datang pedagang dari Syam. Akhirnya kemudian dilepas belenggunya, larilah dari rumah. Nah, ini coba bayangkan, ini kan contoh orang yang mau mengejar kebenaran dan meninggalkan segala fasilitas kemewahan hidupnya itu. Ya, fasilitas kemewahan hidupnya. Jadi ditinggalkan semua itu, kekayaan, kemanjaan dari orang tuanya, mungkin ada kisah cintanya di kampung halaman, terus nggak peduli kayak begitu, ditinggal semuanya itu sudah demi mengajar sebuah namanya kebenaran. Nah, kalau lihat ceritanya Salman Al-Farisi ini nggak ada kisah-kisah romantisme laki-laki perempuan itu apa itu gitu ya. Itu bagi hamba Allah seperti Salman Al-Farisi itu kecil banget kayak gitu. Wong ditinggal kok kampung halamannya itu. Artinya berarti ya nggak ada ikatan-ikatan hati dengan perempuan semacam itu. Dan ketika sudah sampai ke Syam itu ternyata kisahnya masih panjang gitu ya. Jadi ketemu guru, pertama gurunya nggak bener ya. Gurunya ini belajar agama Nasrani tapi ternyata orangnya jahat gitu ya. Orangnya jahat, orangnya tidak benar-benar mengajarkan agama Nasrani tapi mengumpulkan uang dari umat untuk disimpan sendiri. Itu ganti-ganti sampai sekitar 4-5 guru begitu. Ya. Sampai akhirnya kemudian terakhir itu dipeseni guru yang terakhir bahwa tidak ada lagi guru yang baik untukmu, yang ada adalah nanti akan muncul nabi terakhir yang muncul dari tanah Arab. Itu pesan gurunya terakhir kayak begitu itu. Nah, di guru yang terakhir ini Salman Al-Farisi ini sudah bisa mengumpulkan harta yang sangat banyak. Lalu kemudian ketika beliau itu mau ke tanah Arab, maka beliau membuat perjanjian dengan
kafilah dagang ke sana. Saya mau ngasih Anda seluruh harta saya ini dengan syarat saya bawa ke tanah Arab. Setelah setuju, setelah deal, ternyata apa yang terjadi? Ditipu Salman Al-Farisi ini. Ditipu, ternyata dia dijual sebagai budak. Nah, akhirnya sudah, ini ujian baru lagi dari Allah ya. Jadi sebelum ketemu Nabi itu sempat menjadi seorang budak, seakan-akan sudah hancur semua keinginan-keinginan beliau itu. Lalu kemudian kebetulan pas menjadi budaknya, menjadi budak itu ternyata dibeli oleh orang Yahudi. Lalu suatu saat ketika orang Yahudi ini didatangi temannya, didatangi kerabatnya itu kagum dengan bentuk tubuhnya Salman, lalu kemudian dibeli. Ketika dibeli, lalu kemudian dibawa ke Madinah ternyata. Nah, di Madinah itulah lalu kemudian terdengar berita Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, dari hijrah itulah terjadi kisah yang mengharukan sekali ya. Jadi Salman itu sudah mencari Nabi selama bertahun-tahun sampai akhirnya kemudian ketemu Nabi, dites. Karena diajari gurunya dulu, Nabi terakhir ini cirinya adalah mau makan hadiah tapi nggak mau makan sedekah. Akhirnya dites itu, bawa kurma semacam satu wadah begitu, terus dikasihkan Nabi, ini sedekah dari saya. Diperhatikan itu, ternyata oleh Rasulullah diambil terus dikasih ke sahabat-sahabatnya dan Rasulullah tidak makan sedikit pun. Nah, akhirnya yakin, nah ini berarti ini tanda Nabi terakhir itu. Setelah itu biasanya datang lagi bawa kurma terus bilang ini hadiah dari saya. Nah, terus diperhatikan ternyata Rasulullah ikut makan. Nah, ini berarti tanda kedua yang menunjukkan bahwa beliau memang seorang Nabi. Tinggal tanda terakhir. Tanda terakhirnya adalah ada cap kenabian di belakang Rasulullah. Nah, itu diketahui Salman Al-Farisi saat Rasulullah itu memakamkan salah seorang sahabatnya itu. Jadi di kuburan, kemudian Rasulullah ketika duduk begini sambil menutupi punggungnya begini, terus Salman datang, nggak langsung duduk, berusaha melihat ke arah belakang. Rasulullah tahu, oh ini sedang mencari sesuatu pada punggung saya. Akhirnya kemudian dibuka. Kita dibuka, kelihatan di situ ada cap kenabian. Langsung nangis Salman, langsung dipeluk Rasulullah, kemudian diceritakan kisahnya yang luar biasa perjuangannya itu. Gitu ya. Ini Salman ini termasuk salah satu kisah orang soleh yang sangat menakjubkan bagaimana orang itu mengorbankan segalanya demi menaati Allah, demi mendapatkan ridha Allah. Nah, jadi lafadz wasa'daika, aku siap untuk menyesuaikan diri untuk menaatimu ya Allah, itu kira-kira semangatnya kira-kira seperti Salman Al-Farisi, seperti sahabat-sahabat yang hijrah. Termasuk sampai sekarang banyak orang-orang seperti itu yang rela untuk mengorbankan dunianya demi bisa menaati Allah. Ada orang yang merasa bekerja di sebuah tempat itu sholatnya jadi nggak karu-karuan. Akhirnya sudahlah, saya milih keluar saja. Saya lebih suka bekerja yang penghasilan lebih sedikit, tetapi sholatku bisa lancar. Nah, ada yang kayak begitu. Ini luar biasa. Ini contoh orang yang menyesuaikan urusan dunianya demi bisa menaati Allah. Ya, apalagi orang-orang yang sudah rela sampai mengorbankan seluruh hartanya karena tahu itu haram. Ya, ada mantan bandar judi misalnya, gitu ya. Jadi setelah tahu bahwa itu haram, ditinggalkan semuanya, ganti berbisnis dengan yang halal walaupun penghasilannya lebih sedikit. Berikutnya wal khairu kulluhu fi yadaik. Wal khairu, dan kebaikan itu kulluhu, semuanya, fi yadaik, berada pada tanganmu. Ya. Kata wal khairu kulluhu fi yadaik, ini keterangan berada pada tanganmu ini adalah makna majazi. Maksudnya semua kebaikan itu dalam kuasa Allah. Yakni entah di mana sekalipun itu akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Lafaz yang semacam ini juga ada dalam Al-Quran. Biasanya dalam surah Ali Imran ayat 26, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ada kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi semua kebaikan itu hanya bisa diharapkan dari Allah. Ya, kenapa? Karena ya semua itu atas ketentuan Allah, semua atas takdir Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menarik kebaikan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kebaikan apapun ini. Jadi berlaku pada semua kebaikan, urusan dunia
maupun urusan akhirat. Jadi orang kalau misalnya punya harapan kebaikan-kebaikan, itu pasrahnya kepada Allah berdasarkan doa ini. Contoh misalnya, pengen supaya paham agama, itu kan kebaikan ya, termasuk khair. Karena nggak semua orang paham agama itu dikasih Allah memahami agama. Nah, kalau kita ingin paham agama, maka harapannya hanya kepada Allah berdasarkan ini, wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya, pengen memiliki anak yang soleh solehah misalnya, kan nggak semua orang dikasih itu. Tidak semua orang dikasih itu. Bahkan seorang nabi pun juga ada yang diuji dengan anak yang tidak soleh. Seperti Nabi Nuh misalnya, punya anak yang ingkar namanya Kan'an. Ya, pengen memiliki istri yang solehah misalnya, atau suami yang soleh. Ini kan walaupun semuanya berharap, tapi kan nggak semuanya dikasih itu. Ya, karena Allah yang paling tahu itu. Pemberian yang paling layak untuk hambanya seperti apa itu hanya Allah yang tahu. Jadi ketika orang berharap memiliki istri yang solehah, ada yang kadang dikasih, ada yang kadang tidak dikasih. Seorang nabi pun ada yang diuji dengan istri yang tidak solehah. Siapa itu? Nabi Lut dan Nabi Nuh. Itu juga istrinya kafir semuanya itu. Coba bayangkan itu. Nah, kalau semacam ini kadang-kadang kan harusnya menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa tidak boleh itu kondisi din pasangan itu menjadikan alasan kita menjadi tidak baik. Ya, gak boleh suami bilang aku ini begini gara-gara kamu. Oh, tidak boleh. Ya, seorang istri juga gak boleh saya ini kayak begini juga gara-gara kamu. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih contoh ekstrim. Seorang nabi ada yang istrinya dibuat tidak baik. Itu kan menjadi hujah Allah bahwa kondisi pasangan tidak boleh mempengaruhi kita. Gitu ya. Nah, seorang wanita solehah seperti Asiyah punya lelaki, punya suami yang paling kafir. Siapa itu? Fir'aun. Nah, Fir'aun itu istrinya Asiyah. Asiyah itu juga begitu. Itu kan ekstrim juga tuh. Kalau contoh laki-lakinya sudah ada, Nabi Nuh sama Nabi Lut, contoh untuk wanita juga ada, Asiyah, gitu ya. Nah, Asiyah. Ini makanya sebenarnya juga bukan kaidah yang baku ya. Kalau orang baik pasti dapat baik, enggak, belum tentu gitu ya. Itu salah juga itu. Enggak. Kadang nikah itu soal selera, ya. Nikah itu kadang soal selera. Dan itu susah diterjemahkan. Kenapa kok seorang lelaki kadang srek dengan perempuan ini tapi tidak dengan itu misalnya? Kan nggak bisa dijelaskan itu kadang-kadang. Ya, sama seorang wanita kenapa kok srek dengan lelaki ini? Padahal mungkin kualitasnya di bawah lelaki yang itu, tapi sreknya itu. Nah, ini soal selera dan memang nggak masalah. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan istilahnya adalah lafadz toba, fankihu ma toba lakum minan nisa'i, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Toba itu maknanya disukai, yang maksudnya diridhoi. Ini soal selera memang, dan itu nggak bisa dicela. Ya, ini makanya bukan mutlak kalau orang baik pasti dapat baik, orang buruk pasti dapat buruk. Oh, enggak, kadang ada orang yang jahat dapat baik itu bisa. Ya, ada lelaki yang solehnya luar biasa, lalu dapat istri yang bertingkahnya luar biasa juga banyak itu. Ya, ada yang kayak begitu. Atau sebaliknya, istrinya solehah luar biasa, dapat suami yang jahat luar biasa. Ada juga semacam itu. Ya. Makanya di Quran juga dipeseni pasangan suami istri itu kalau misalnya salah satu itu nggak suka pada pasangannya, gitu ya. Kalau nggak suka pada pasangannya, maka bisa jadi yang tidak disukai itu Allah akan memberikan kebaikan yang banyak dari hal yang tidak disukai itu. Itu Quran itu yang bilang kayak begitu. Ya. Nah, itu kalau di tafsir, misalnya di tafsir Al-Qurtubi itu dicontohkan begini. Di zaman dulu itu ada seorang ulama yang luar biasa ilmunya banyak, yang luas ilmunya, tapi punya istri yang sangat jahat. Istrinya itu pedes lisannya. Jadi dia itu omongannya pedes, tidak bisa menghormati suami. Pokoknya jelek lah ya, kan sampai levelnya itu sang istri ini bahkan mencaci suaminya di depan murid-muridnya. Itu kan sudah pelecehan luar biasa ya. Jadi bayangkan ya, seorang kiai misalnya ya, punya santri yang banyak, sangat dihormati, lalu kemudian istrinya ini melecehkan kehormatan. Kamu tuh memang
dasar anaknya balon misalnya ya, anaknya pelacur, suaminya masih dibilang kayak begitu. Itu kalau di apa itu namanya, di riwayat itu dikatakan suaminya dengan sabar hanya mengatakan, coba tanyakan, maksudnya saya itu anaknya pelacur, itu pelacur yang mana? Cuma begitu saja, ditanyakan cuma begitu saja. Sampai muridnya itu bilang begini, wahai Tuhan, kenapa tidak kau ceraikan saja istrimu ini? Ya, ceraikan saja, nanti biar saya nikahi, katanya begitu. Lalu kemudian suaminya bilang, saya itu oleh Allah dikasih perempuan ini, itu bisa jadi karena dosa saya di masa lalu. Dan saya tidak ingin membuat wanita ini nanti menjadi balak besar bagi kaum mukmin yang lainnya. Jadi biarlah ini saya tangani sendiri, biar tidak menjadi ujian berat bagi kaum mukmin yang lain. Itu ada kayak begitu itu. Ini untuk melaksanakan Quran itu ada kayak begitu ulama zaman dulu itu ya. Terus diterangkan para ulama, kebaikan apa kira-kira yang akan diberikan Allah jika seorang suami sabar punya istri kayak gitu, atau sebaliknya ya, seorang istri sabar punya suami yang kayak begitu. Itu diantara kebaikannya adalah, yang paling umum, yang paling sering adalah Allah menggantinya dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang luar biasa. Jadi gantinya biasanya kayak begitu. Ya, ini di antara rumah tangga kalau ada satu yang jahat banget tapi satu sabar, itu yang jos-jos anaknya biasanya. Ya, ganti dari Allah itu biasanya seperti itu. Nah, sebaliknya pasangan suami istri yang mungkin sudah merasa perfect couple gitu ya, sudah semuanya sudah sempurna lah gitu. Oh, itu malah ujiannya malah banyak itu biasanya. Bisa jadi malah dari anaknya itu ujiannya, gitu ya. Nah, makanya Allah itu maha adil. Jadi tidak ada yang oleh Allah itu sampai sia-sia, tidak ada hal yang tidak diawasi oleh Allah. Makanya di sini semua itu harus meyakini ya, bahwa semua kebaikan yang kita inginkan itu atas dasar keputusan dan kehendak Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kemudian lafaz berikutnya wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidaklah kepadamu. Nah, ini lafaznya wasyarru laisa ilaik. Ini kalau keterangan para ulama itu maknanya itu salah satu di antara 5 makna. Nah, jadi ternyata para ulama menafsirkan wasyarru laisa ilaik itu ada 5 penjelasan terkait dengan makna ini. Makna yang pertama adalah Allah itu tidak bisa didekati dengan maksiat. Nah, jadi maksudnya kalau orang ingin taqarrub ilallah, tentu saja caranya harus dengan melakukan amal soleh. Jadi tidak boleh mendekat dengan Allah itu dengan maksiat. Sedekah tapi hasil togel misalnya, nggak bisa itu. Karena wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan yang sampai kepada Allah. Ya, banyak membantu janda, fakir, miskin tapi hasil ngeslot misalnya, ya sama aja. Itu kan juga hasil yang haram itu, walaupun disebut trading atau apa, gitu ya. Walaupun nyebutnya istilahnya apa, kalau itu faktanya judi ya judi, maka nggak bisa itu untuk mendekat kepada Allah. Harta kayak gini tidak akan berkah. Dan kalau Allah masih menyelamatkannya, biasanya dikasih musibah, dikasih masalah supaya dia bisa introspeksi, supaya dia bisa berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wasyarru laisa ilaik, adalah tidak boleh kita itu menisbahkan keburukan kepada Allah sebagai bentuk adab. Nah, tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah sebagai bentuk adab. Misalnya yang dicontohkan para ulama, kita tidak boleh menyebut Allah itu dengan panggilan ya khaliqal khinzir, wahai pencipta babi. Itu meskipun benar maknanya, tapi nggak beradab sama Allah, gitu ya. Itu oleh para ulama dilarang, nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang semacam ini. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita temukan dalam percakapan-percakapan, kadang orang-orang itu kurang sensitif dengan hal ini ya. Ngomong tentang Allah kadang dibuat guyon, kadang dibuat main-main. Itu nggak benar, itu nggak benar, nggak boleh itu. Ya, bukan watak orang beriman kalau tidak sopan terhadap Allah. Jadi kepada Allah itu harus besar adabnya, harus dijaga betul. Kenapa? Karena ya memang seperti itu ajaran para nabi dan rasul. Kita dikasih contoh saja dalam urusan sumpah. Sumpah itu kan contoh orang melakukan sesuatu atas nama Allah yang kalau dia melanggar maka dia wajib membayar kafaroh, kan begitu. Misalnya orang mengatakan saya bersumpah tidak akan
masuk rumah itu misalnya, lalu kemudian ternyata dia melanggar sumpahnya. Padahal dia sudah mengatakan, saya bersumpah demi Allah saya tidak akan masuk rumah tersebut. Ketika dia melanggar, berarti kan dia itu melanggar kehormatan Allah yang dipakai untuk sumpah tersebut. Nah ini dalam agama tuntunannya adalah dia diwajibkan membayar kafarah. Kafarah itu apa maknanya? Kafarah itu kayak semacam penebus kesalahan gitu ya. Gimana cara membayar penebusnya itu? Ya ini dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi 10 pakaian mereka. Kalau tidak mampu, boleh berpuasa selama 3 hari. Nah ini menunjukkan kita itu diajari supaya kita itu sopan dan penuh adab kepada Allah. Nah, jadi tidak diperbolehkan untuk menyebut dengan lafaz seperti tadi ya. Yang boleh misalnya ya khaliqa kulli syai'in, wahai pencipta segala sesuatu. Nah, ini bisa kena ke semuanya, termasuk hewan-hewan tadi. Ya. Nah, yang semacam ini itu dicontohkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 79 misalnya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Keburukan yang menimpamu itu adalah dari dirimu sendiri. Nah, itu kan nisbahnya ke hamba tuh. Termasuk juga dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim itu tidak mau mengatakan Allah yang membuatku sakit. Itu aja nggak mau, nggak berani beliau mengatakan begitu. Beliau itu mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Kenapa tidak mengatakan jika Allah membuatku sakit? Kenapa Nabi Ibrahim nggak berani ngomong kayak gitu? Nah ini penjelasan para ulama, ini bentuk adab kepada Allah, sehingga beraninya ngomongnya hanya jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Termasuk juga ketika Khidir, kisahnya dengan Nabi Musa, itu saat melubangi kapal orang-orang miskin, itu beliau mengatakan fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin merusak dari kapal tersebut. Jadi dinisbahkan kepada dirinya sendiri, walaupun itu atas perintah Allah gitu ya. Tapi Nabi Khidir tidak berani mengatakan Allah ingin merusak. Nah, itu enggak seperti itu. Ini bentuk adab juga. Ya. Nah, adapun yang baik, nah, itu di kisahnya Nabi Khidir itu dinisbahkan kepada Allah. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Tuhanmu ingin supaya anak yatim itu nanti bisa dewasa. Nah, jadi karena keinginan baik, maka dinisbahkan kepada Allah. Jadi ya. Ya, walaupun semuanya hakikatnya dari Allah, tetapi adabnya di sini adalah hal-hal yang baik itu jangan dinisbahkan kepada Allah, ya. Oke. Itu makna yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang naik kepada Allah itu hanya ucapan baik dan amal soleh. Maksiat itu tidak diizinkan naik kepada Allah. Nah, ini termasuk ajaran dalam Islam. Seluruh amal soleh kita itu sesungguhnya naik dan dilaporkan kepada Allah. Makanya ada riwayat suatu saat ketika Rasulullah sholat, lalu kemudian ada orang yang terlambat sholat, kemudian ketika masuk membaca dengan suara keras, beliau mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, gitu ya. Lalu kemudian begitu sholat Rasulullah bertanya, ini siapa? Gitu. Takut ya, khawatir dicela oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, gak usah takut, itu bukan ucapan yang membahayakan. Lalu kemudian setelah mengaku saya Rasulullah, maka Rasul bilang, aku melihat ada sekian malaikat berebutan untuk mengambil, melaporkan dari bacaan tersebut siapa yang lebih dulu melaporkan ke langit. Nah, itu ya. Ini menunjukkan bahwa dalam din itu seluruh amal soleh itu yang baik-baik itu dilaporkan ke langit. Sementara maksiat itu tidak sampai ke Allah. Wasyarru laisa ilaik. Makna yang kelima adalah keburukan itu di sisi Allah pada makna yang berikutnya adalah keburukan di sisi Allah itu pada hakikatnya bukan keburukan karena semuanya ada hikmahnya. Jadi maksudnya tidak ada keburukan hakiki di dunia ini. Jadi semua yang disebut keburukan itu adalah sifatnya idhofi, bukan sifatnya hakiki. Jadi contoh misalnya kekayaan, kemiskinan misalnya. Kemiskinan menurut akal adalah keburukan. Tetapi secara syar'i kemiskinan itu menjadi kebaikan bagi orang yang disempitkan rezekinya. Kenapa? Karena hisabnya menjadi ringan. Dia juga tidak punya tanggung jawab yang banyak di
di akhirat. Sakit menurut akal dia itu jelek, tetapi kalau dilihat secara syar'i ternyata dia ada hikmah kebaikannya. Kenapa? Karena sakit itu mengingatkan bahwa kita itu lemah, kita itu butuh kepada orang lain, kita itu butuh kepada Allah. Sakit juga menghapus dosa. Jadi ada kebaikan-kebaikan dari hikmah-hikmah yang akan kita ketahui kalau kita mau merenungkan dari perbuatan Allah tersebut. Sedikit lagi, anabika wa ilaik. Anabika bermakna aku berlindung hanya kepada engkau, ya, atau aku bertumpu hanya kepada engkau. Aku hanya berpegang kepada engkau saat aku butuh. Wa ilaik, maksud wa ilaik adalah aku berjalan menuju engkau, menghadap engkau selama aku hidup di dunia ini. Gitu ya. Tabarakta wa ta'alait, makna tabarakta adalah dari kata barokah. Jadi kita meyakini bahwa nama Allah itu maha berkah, yang kalau diucapkan itu akan memberikan banyak kebaikan. Wa ta'alait bermakna dan engkau itu maha luhur, ya. Allah itu maha luhur. Allah memiliki sifat ali, maha tinggi dan maha luhur. Lalu kemudian ditutup astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepada engkau dan aku bertobat kepadamu, yakni kembali ke jalanmu dengan berusaha meninggalkan seluruh dosa dan berusaha melakukan amal soleh dengan ikhlas. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Barangkali sebelum diakhiri ada yang mau bertanya, monggo kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti sementara kita cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.